Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wawako. Siang. Pak, hari ini kita lanjutkan dialog kita di channel YouTube Klinik Hukum ZT. Semoga kali ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan mitra ZT dimanapun berada. Hari ini yang kita kumpas adalah tentang bagaimana perkembangan UMKM di bawah pemerintahan Kota Pekanbaru. Dan sudah hadir, alhamdulillah, sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita sudah berupaya mengejar ini dari pagi, sehingga wakil wali kota bisa bersedia menerima kita di kantor wakil wali kota yang sangat megah ini, tepatnya di Tenayan Raya, Pekanbaru. Pak Wawako, kami pengelola YouTube Klinik Hukum ZT itu sudah beberapa kali tayang tentang UMKM. Iya, oke. Dan masyarakat sangat senang karena UMKM ini menjadi andalan di dalam perekonomian nasional. Nah, khusus di Pekanbaru, bagaimana manajemen Pemko Kota Pekanbaru untuk mensupport perkembangan UMKM ini? Mohon pencerahannya, Ustaz. Oke, terima kasih Pak Dr. Zulfikri Toguan, Yes. pengelola channel Klinik Hukum ZT. ZT. Jadi terima kasih tentang sudah mau datang nih ke perkantoran Tenayan nih di ruangan saya, lantai 5 perkantoran Tenayan. Di masyarakat Pekanbaru, silakanlah jalan. Nah, ya ke sini. Kami juga berterima kasih nih, Ustaz. Ruangannya mewah sekali dan nyaman. Alhamdulillah. Jadi memang tentang UMKM ini menjadi komitmen kami di pemerintah kota. Kenapa kita komitmen di UMKM? Karena Pekanbaru ini kan kota dagang. Kota dagang, kota jasa yang sesuai namanya, Pekanbaru. Pekan itu artinya pasar. Pasar. Baru ini awal katanya dulu Baharu. Jadi dulu Sultan Siak keempat, ya Sultan Siak Sri Indrapura ini membangun pekan pasar. Hanya di masa beliau itu tepatnya di Kampung Bandar sekarang. Ya, itu belum terlampau ramai. Akhirnya oleh putra beliau Sultan Siak kelima, ya itu dipindahkan pekan itu. Kalau pindah ini kan dari lama ke baru. Ya. Dulu baru itu bahasanya Baharu. Jadi inilah Pekanbaru. Jadi lama-lama jadi Pekanbaru. Jadi ini kota dagang. Nah, tentu kota dagang ini UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Ya. Ini kami dari pemerintah kota tentang kebijakan pemerintah kota terhadap pengembangan pembinaan UMKM. Ada beberapa hal yang dilakukan melalui dinas terkait. Di sini saya dari dinas minta data dari dinas koperasi dan UMKM. Itu di bawah dinas sendiri dia? Iya, ada dinas koperasi dan UMKM pembinaannya. Kemudian juga ada dinas perdagangan dan perindustrian. Jadi dua dinas ini mensupport UMKM. Ya. Nah, di sini misalnya pertama penguatan regulasi UMKM. Yang pertama penguatan regulasi UMKM. Dan ini alhamdulillah kita sejak Oktober 2018 itu sudah punya perda. Ini saya pikir menarik sekali nih untuk channel konsultasi hukum ZT ya. Perda nomor 2 tahun 2018 tentang pemberdayaan UMKM. Yang di perda ini nanti diatur semua ya, tentang penguatan kelembagaannya, tentang promosi produk UMKM-nya, tentang peningkatan kapasitas SDM UMKM, fasilitasi permodalan, pendampingan, konsultasi, pengembangan sarana UMKM, pengembangan usaha termasuk legalitas UMKM. Lebih lengkap nanti bisa saya kirimkan. Iya. Perda nomor 2 tahun 2018. Mitra ZT juga bisa mendownload ya? Bisa. Mendownload Perda nomor 2 tahun 2018. Oke. Itu bisa di-download di website pemerintah kota. Ya.
pekanbaru.go.id. Pekanbaru.co.id. Iya. Oke, Ustaz. Nanti kita suruh UMKM kita untuk mendownload, Iya. sehingga juga bisa lebih mudah mempelajarinya. Kalau kurang jelas, datang ke klinik Dinas hukum. terkait. Oh iya, datang klinik hukum ya. Iya. Betul. Nanti kita jembatani. Iya. Kalau ke sini kan mungkin takut Jauh dia, ya? jauh. Enggak takut. Enggak Bang. takut dia. Iya. Kita jauh ya. Bukan jauh. Oh. Belum sering ke Belum sini, sering jadi kesini. agak jauh kalau karena belum sering Iya, kesini. kami sering-sering ke sini kayaknya jadi Dekat lah. nyaman. Dekat lah. Oke. Iya. Baik, yang kedua, Heeh. dalam perkembangan UMKM ini ada berapa banyak UMKM yang sudah disupport? Ini supportnya sudah melalui Perda kan? Iya. Ada berapa sekarang yang sudah terdata? Data dari Dinas Koperasi dan UMKM kita ini sampai data terakhir di sini jenis UMKM misalnya yang mikro, yang kecil itu jumlahnya 10.783. 873 ya. Usaha mikro. Kemudian yang kecil 2.718 usaha kecil. 718. Nah, kemudian yang ketiga yang menengah ini 151. Ya. 151. Sehingga totalnya 13.652. Masya Allah. Banyak sekali. Banyak sekali. 13.652. Ini ada dapat support dana enggak, Ustaz? Apa Pak Wawako? Ya memang Bantuan dana. dana ya. Dulu kita bantuannya tidak ini tentu pertama sesuai dengan regulasi, ya harus sesuai dengan regulasi. Yang kedua juga harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Regulasi mengatur PT tidak bisa juga. Gimana kalau dijembatani ke bank gimana? Nah, jadi ini yang makanya kita lakukan, kita tidak dalam bentuk bantuan tunai, namun di masa pemerintah Firdaus Ayat periode pertama. Periode pertama itu kita di setiap kelurahan itu ada UEKSP. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam. Setiap kelurahan tuh? Ya, saat itu 2014 kita ada 58 kelurahan ya, 58 kelurahan dan alhamdulillah ini dana budget sharing masing-masing kelurahan 500 juta, ada yang budget sharing dari provinsi, ada yang dari kota Pekanbaru. Nah, itu sudah masing-masing 500 juta. Ya, harapan kita di situ memang para masyarakat kita yang punya semangat usaha, misalnya mau jualan lontong, ini kan modalnya paling mungkin 1 juta, udah banyak tuh ya. Banyak lah. Selontong itu 1 juta itu. Nah, itu bisa ke UEKSP yang ada di kelurahan-kelurahan. Ya, saat itu memang 58. Kalau sekarang kan kelurahan kita, ini saya panggilnya Bung Doktor atau Bung Zul nih? Bung Zul. Bung Zul. Oh. Bung Zul, sekarang ini kelurahan kita 83. Ini kita misalnya ya? Perkantoran ini kita ada di kelurahan Tuah Negeri, ya, Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya. Nah, insya Allah 2021 itu kecamatan kita mekarkan. Ya, sekarang 12, 2021 menjadi 15. Oh, sekarang 12. 12. Mau jadi 15. Yang kita mekarkan. Ini 83 kelurahan ini udah punya lembaga keuangan tadi semua? Belum? Ya, itu belum, baru yang 54 kelurahan baru 54. 58. Oke. Jadi kalau masyarakat Mitra ZT mau minjam atau menanyakan bagaimana persyaratan mendapatkan itu masing kelurahan? Datang ke kelurahan induk. Misalnya ya? Ini industri kelurahan Tuah Negeri. Ini dulu kelurahan induknya adalah kelurahan Sail. Iya. Yang sekarang itu menjadi kantor kelurahan Bencah Lesung. Kalau kita jalan Hang Tua, kalau kita ke arah pusat kota itu sebelah kanan, dekat Masjid Paripurna Amalia. Oke. Ke pesantren Al-Kautsar. Terus satu lagi Pak Wako, ini kan tidak kuat anggaran pemerintah daerah. Betul. Untuk membiayai begitu banyaknya UMKM kita ini. Iya. Nah, ada enggak upaya menjembatani mereka supaya dapat pinjaman dari bank? Iya, bank itu kan lewat KUR ya, Kredit Usaha Rakyat. Nah, sebetulnya sering kita sampaikan melalui dinas-dinas kita terkait, menyampaikan tentang KUR ini, termasuk juga saya saat ya turun ke tengah-tengah masyarakat. KUR ya memang keluhan masyarakat kita, marginnya masih besar menurut mereka. Oh gitu. Iya, kalau bisa nih ya bisa juga dikaji. Ya, Bung Zul ini kan selain konsultan hukum juga saya tahu
pengusaha juga nih, Iya. ya, terlampau besar. Atau mungkin dari Bung Zul dan teman-teman lewat CSR-nya gitu ya, bantu. Seperti tadi saya dari Pegadaian. Nah, Pegadaian ini tadi ada beberapa yang mau kita kerjasamakan ke depan. Misalnya kita punya rumah kemasan di Jalan Lintas Timur sebelah kiri. Dan nanti dana dari CSR Pegadaian ini kita minta bantu untuk bagaimana mengkemas, membranding, packaging produk-produk UMKM kita. Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi lembaga-lembaga pemerintah itu didorong supaya dana-dana CSR-nya bisa untuk dibantu membantu untuk UMKM. Karena di Perda kita ini yang tadi saya sampaikan, Perda nomor 2 tahun 2018, selain dari APBD, ya, APBN, ini juga bisa dari dana BUMD atau juga badan usaha swasta ya, lewat CSR-nya. Ini terkait dengan badan usaha lain, itu kadang-kadang kan minta perizinan dia, legalitas dari UMKM itu. UMKM minta legalitas? Enggak, lembaga persyaratan bank mendapatkan. tadi minta persyaratannya adalah UMKM yang punya legalitas. Iya, oke. Nah, bagaimana support dari Pemko supaya terpenuhinya legalitas ini? Iya, kalau legalitas pertama sejak masa di periode pertama itu Pak Wali sudah memerintahkan camat itu menggratiskan izin. Oh, ya, izin, gratis ya? Gratis. Itu melalui camat-camat diperintahkan langsung itu kewenangannya dari wali kota dilimpahkan ke kecamatan. Berikan izin gratis untuk para tadi yang ingin dan kecil. Mikro kecil ya. Nah, nanti memang ketika sudah punya produk ya selain tadi perizinan tentu kan misalnya PIRT-nya. Ya, PIRT. Nah, ini harus diurus. Nah, ini juga udah saya minta Dinas Kesehatan ya, PIRT produk industri rumah tangga ya, untuk juga membantu memberikan kemudahan-kemudahan. Ya tentu kemudahan sesuai dengan regulasi. Tapi yang penting kan tidak ada pungutan-pungutan. Oh, enggak lah. Kalau ada pungutan, pungli lapor saya aja. Oh gitu ya. Nah, nanti saya lapor ke Pak Wali biar dipecat aja tuh yang pungli-pungli itu ya. Nah, inilah perlunya kita langsung dengan pemegang kekuasaan. Nah, jadi kalau ada nanti yang melapor ke kantor kita, kita lapor langsung ke Pak Wako. Iya, saya lapor lagi ke Pak Wali. Iya, karena beliau pembinanya, pembina ASN. Terakhir Pak Ustaz, Pak Wako, yang kita mau kira-kira ini kan ke depan kalau di Jakarta itu ada OKOC. Nah, ini promosi juga kita. Gimana kira-kira kalau di Pekanbaru ini kita buat pula produk sehingga kita juga kuat UMKM-nya. Wah, Masya Allah, ini usul yang luar biasa ini dari Bung Zul ya? Iya, sebab kalau kita himpun dana dari berapa ini tadi tuh total semua UMKM? 13.652. Nah, andaikan ini kita satukan, kemudian betul-betul kita bina, ini kan mereka patungan aja untuk 100.000 sehari atau 10.000 aja sehari. Udah berapa ratus juta uangnya itu kan. Nah, di setiap kelurahan ada produk-produk unggulan yang juga bisa menampung atau mensuplai kehendak setiap masyarakat. Jadi tidak lagi dia belanja tempat lain, dari kita untuk kita. Nah, gimana kira-kira tuh Ustaz? Ya, itu bagus sekali usul dari Bung Zul ya. Nah, kita ini kan visi Pak Wali untuk 2017-2022. Saya ini periode kedua bersama Pak Wali, Bung. Periode pertama 2012 sampai 2017. Ini kemudian diamanahkan lagi oleh masyarakat Pekanbaru 2017 sampai 2022. Nah, visi di 2017 sampai 2022 ini kan Smart City Madani. Nah, di antara pilar-pilarnya adalah smart ekonomi. Ekonomi ya. Jadi smart sekali pemikiran dari usul dari Pak Zul. Iya. Nah, dan kita sebetulnya sudah menyiapkan beberapa wadah, misalnya tadi yang saya sampaikan rumah kemasan. Ya. Nah, nanti di sini sinergi antara Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Perdagangan, karena rumah kemasannya di bawah Dinas Perindustrian Perdagangan. Sementara yang membawahi langsung koperasi ya, itu kan Dinas Koperasi dan UMKM. Ini bisa sinergi, bagus sekali ya. Kalau memang ada satu tadi kelurahan-kelurahan ya, masing-masing bagus sekali gitu ya. Untuk jadi dipetakan setiap kelurahan itu ya. Kalau misalnya swasta punya setiap kelurahan Indomaret, Pemko setiap kelurahan juga punya UMKM-nya untuk melayani. Saya kira dengan jumlah ini adalah potensi yang sangat besar. Nah,
Kalau badan usaha milik daerah ini sedang kita siapkan perdanya. Yang awalnya sebetulnya anak perusahaan dari PT SPP. PT SPP ini Sarana Pembangunan Pekanbaru punya anak perusahaan namanya Sarana Pangan Madani. Nah, Sarana Pangan Madani ini sekarang sedang kita siapkan menjadi perusahaan sendiri, ya, perusda sendiri. Ya. Nah, ini memang di tiap ini ada produknya nggak ini aja untuk pangan ya, sembako lah, misalnya jual beras, kemudian gula, minyak goreng. Itu baru itu. Tapi ini sudah ada di kalau nggak salah sudah ada hampir 50-an mungkin ya, 50-an gerai. Jadi nampaknya kecil, cuman kalau dikelola ini bisa jadi besar karena mereka langsung ke masyarakat, tidak perlu jauh-jauh lagi. Bisa juga nanti disinergikan tadi yang produk-produk UMKM ini, diantaranya pemasaran melalui PT SPM itu, Sarana Pangan Madani. Baiklah. Atau misalnya juga lewat melalui badan usaha milik BUMN atau BUMS ya, atau memang punya tempat. Nah, sebetulnya dulu kita sudah menyiapkan beberapa tempat untuk promosi itu. Ya, kira-kira itu misalnya kalau kita ke arah Kampar di depan UIN itu ada dulu pusat oleh-oleh sebelah kiri. Hanya karena ada perluasan jalan, kan perluasan jalan tuh ya, agar sama dengan yang di Tambang gitu. Nah, jadi ini tidak terkelola dengan maksimal. Kemudian juga sempat Pujasera Arifin Ahmad. Ya, Arifin Ahmad. Terbengkalai lagi. Itu kan tanahnya tanah provinsi, Bung Zul. Pemerintah kota langsung Pak Wali yang memimpin, saya juga hadir dalam pertemuan itu, langsung menyerahkan kepada Pak Gubernur agar ini dikelola dengan maksimal sehingga nanti jadi pusat UMKM gitu. Jadi harus perlu juga sinergi antara provinsi dengan kota. Iya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Sukses selalu atas channel pencelannya. Mitra ZT dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita yang sangat berharga ini sudah berakhir. Mudah-mudahan Anda bisa menyimpulkan, dan yang jelas bagi kami UMKM adalah pusat atau lembaga ekonomi yang bisa diandalkan untuk memperbaiki hidup Anda. Tidak akan ada orang lain merubah hidup Anda selain dari Anda sendiri. Bergerak dan maju menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe serta share.